Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti sudah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, tadi Bib Taufik mengatakan ulama yang runtang-runtung sama umara itu sudah berkhianat kepada Nabi. Di situ ada dua tuduhan. Pertama, runtang-runtung. Jadi kata runtang-runtung itu maknanya cenderung untuk mengikuti apapun yang dikatakan oleh seorang umara, oleh umara ya, pemerintah. Jadi kesannya ulama itu selalu mengikuti apapun yang menjadi keinginan pemerintah meskipun disuruh apa saja, sehingga ilmunya itu hanya menjadi alat untuk melayani penguasa. Itu tuduhan ya, tuduhan. Jadi karena itu tuduhan berarti ini bukan bagian daripada ilmu agama. Itu satu. Yang kedua, kemudian tuduhannya bertambah lagi, yaitu ini umara yang seperti itu berarti berkhianat kepada Rasulullah. Ini lebih berlipat ganda lagi tuduhannya, bobot tuduhannya. Karena apa? Mengatakan itu berkhianat kepada Nabi. Ini jelas sesuatu yang sangat fatal sekali. Karena satu, ya, kita hidup jauh zaman dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Yang kedua, kita tidak mungkin bisa menilai orang ini berkhianat ataukah sedang berjuang, ya kan. Yang ketiga, berarti kalau tuduhan itu sudah diucapkan secara tegas, yaitu berarti orang yang menuduh itu merasa bahwa dirinya adalah yang paling setia, sedangkan yang lain itu adalah pengkhianat. Maka jelas ini sama sekali sangat jauh dari yang namanya ilmu agama, sehingga sebenarnya tidak layak untuk diceritakan di depan publik, apalagi dengan nada yang keras, dengan nada yang wah pokoknya terlalu pede gitu kan. Ibarat motor itu knalpotnya itu belong, sehingga yang lain itu mendengarkannya itu merasa ini telinganya gak enak kan gitu. Padahal kan yang namanya metode itu kan tidak hanya satu. Orang amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak hanya satu metodenya. Bisa jadi seorang ulama itu mendekati umara karena untuk mencegah si umaranya itu berbuat menyeleweng lebih jauh. Bisa jadi karena kalau umaroknya itu terlalu dijauhi, mereka merasa tidak memiliki orang yang bisa diajak untuk apa ya istilahnya, untuk sharing, untuk bertanya tentang agama, untuk membimbing dan sebagainya. Kalaupun Bib Taufik itu punya maksud bahwa yang dimaksud ulama itu adalah ulama yang dijadikan sebagai kacungnya penguasa, mestinya itu kan tidak perlu dieksplorkan secara terbuka, karena itu nanti akan bias akan menjadi modus. Apalagi ini Indonesia, di mana hubungan ulama dan pemerintah itu tidak selalu buruk. Bahkan sejarah Wali Songo membuktikan bahwa mereka, para wali itu dekat dengan kerajaan. Jadi ini hanya masalah strategi saja. Kalau masalah strategi, masalah thoriqoh, masalah cara itu kemudian dipermasalahkan sampai sedemikian rupa, ini menandakan bahwa terjadi ketidaksukaan. Jadi sebenarnya bukan ceramah agama sebenarnya, tetapi lebih kepada sentimen kepada kelompok yang tidak sama dengannya. Maka kita ini era terbuka ya sekarang ya, bukan era seperti dulu lagi. Kalau era seperti dulu itu kan mungkin kita tidak bisa melihat langsung apa yang disampaikan oleh orang di luar sana. Akan tetapi kalau era sekarang ini kita bisa melihat siapapun berbicara, dan kita bisa membandingkan
siapa yang berbicara, pembicara A, pembicara B, pembicara C, bagaimana kita bisa melihat ilmunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepentingannya, bagaimana kita bisa menganalisa. Nah, sehingga hal-hal yang dianggap sakral di satu kelompok itu bisa kita uraikan secara profan sehingga menjadi tidak terlalu sakral lagi. Mungkin Bib Taufik ketika mengatakan seperti itu di kelompoknya, dia akan menjadi sesuatu yang kelihatannya sangat benar sekali. Akan tetapi ketika kita ukur dari perspektif lain, apalagi dengan era media sosial sekarang, ya sesuatu yang dianggap benar di satu tempat itu menjadi sesuatu yang aneh di tempat lain. Maka dari itu belajar secara lebih luas, ya bukalah media sosial untuk apa? Untuk kita supaya belajar gitu loh. Yang masalah ini kan bukan banyaknya informasi. Yang masalah adalah bagaimana kita memfilter informasi. Jadi metode membaca saat sekarang itu bukan hanya seperti pada saat dulu. Kalau saat dulu yang namanya membaca itu paling yang membaca buku, ya kan. Nah sekarang kita membaca itu membaca media. Kita bisa membaca asalkan kita mau berpikir, asalkan kita mau mengasah pikiran kita. Maka media sosial ini bukan sesuatu yang berbahaya, justru dia memberikan informasi yang sangat banyak. Asalkan ya, sekali lagi asalkan, ini garis besar, di garis stabilo dipertebal, di garis bawahi, asalkan kita mau berpikir, tidak malas berpikir, maka informasi di medsos ini akan menjadi suatu bahan pertimbangan yang efektif, karena kita tidak membutuhkan banyak waktu untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak sekarang. Maka dari itu, kalau ada pendapat A, pendapat B itu jangan langsung dibenarkan, tapi mari kita bandingkan. Ya, termasuk pendapatnya Bib Taufik ini yang mengatakan bahwa ulama yang runtang-runtung kepada Umarok ini ulama yang mitasi itu palsu. Ini tuduhannya 3 tadi ya, runtang-runtung, kemudian berkhianat kepada Nabi, kemudian mitasi. Ini 3 tuduhan ini kalau kita pertanyakan gimana ini? Ya, piye cara pertanyaannya piye? Ya mari kita pertanyakan tuduhan ini seberapa jauh benarnya. Mari kita pertanyakan. Jangan hanya berfanatik saja, karena ilmu Islam itu kan terkenal selama ini kalau kita pelajari dalam dunia akademik itu dari secara metodologi pendekatan itu masih kurang. Karena apa? Lebih banyak main doktrin, lebih banyak asobiahnya, ya, sehingga tidak berkembang gitu loh. Isinya doktrin. Padahal yang terjadi sebenarnya hanyalah masalah perbedaan thorikot, perbedaan perspektif, tapi dibawanya kepada doktrin. Ya, tidak semua hal yang dalam masalah keagamaan itu harus dianggap sebagai doktrin yang sifatnya vertikal, karena sebenarnya itu biasanya hanya masalah yang sifatnya itu horizontal, yang temporal, ya, yang sifatnya itu perspektif dan sebagainya. Maka tidak perlu kita membawa tuduhan-tuduhan yang berat seperti itu. Pengkhianat kepada Nabi Muhammad SAW itu kan luar biasa, tuduhan yang kacau sekali kan gitu. Beliau ini kan siapa ini? Bib Taufik ini kan ketua Robitoh Alawiyah sekarang itu. Ya, Bib Taufik adalah ketua Robitoh Alawiyah saat ini, dan kita coba kita lihat Wikipedia ini. Robitoh Alawiyah itu dulu yang mendirikan siapa dan atas ridho siapa. Mari kita baca ini dari Wikipedia. Robitoh Alawiyah adalah organisasi massa Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada umumnya organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928, tidak lama setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda. Coba, organisasi ini didirikan oleh pemerintah Belanda yang sekarang ya ketuanya adalah Taufik Assigaf, Bapak Taufik Assigaf, yang tadi mengatakan bahwa pemerintah yang luntang-luntung sama Umarok itu adalah apa ya, pengkhianat Nabi, imitasi kan itu. Nah, ini organisasi yang dihadirkan sekarang dulunya adalah disahkan oleh pemerintah Belanda berdasarkan akta notaris siapa ini, Mr. A.H. van Ophuijsen, nomor 66 tanggal 16 Januari 1928, dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 yang ditandatangani oleh R. Brink, sekretaris pemerintah Belanda. Nah, itu loh Robitoh Alawiyah di situ. Gimana ini, apakah hasil runtang-runtung dengan pemerintah? Apakah ini juga termasuk apa yang dikatakan oleh Bib Taufik tadi, mengkhianati Nabi? Apakah termasuk ini juga mitasi? Kalau ada ulamanya bagaimana, saya nggak tahu ya. Makanya marilah kita berpikir itu kita buka seluas-luasnya dulu.
Jangan hanya dari satu titik kemudian kita gaspol. Nanti kalau remnya blong itu bisa masuk jurang, bahaya ya. Itu nggih, mari masyarakat Indonesia jadi cerdas, umat Islam dan makin pinter, cerdas, gunakan akal, tidak hanya main satu data kemudian kita klaim itu sebagai kebenaran yang final. Oke, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.